Dan selamat pagi, selamat saudara kita sekalian. Pertama-tama adalah kita melihatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita setiap hari, dan khusus pada hari ini yaitu rapat sosialisasi tentang perumusan visi dan misi Institut Satu Malaysia tahun 2024 yang kami hormati Pengawas Pembinaan Sektor, yang kami hormati Kepala Sektor Institut Malaysia, yang kami hormati Ketua Komite Institut Satu Malaysia, serta orang tua siswa, guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan tentang perumusan visi Institut Satu Malaysia yang disampaikan oleh Kepala SDK dari Satu Malaysia. Bapak ini silakan. Sekalian, Bapak Pengawas Pembina SMK Wilayah 2 Kabupaten Donggala dan Palembang saya hormati, Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Malaysia yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah sempat hadir pada pertemuan hari ini, dan langsung kepada anak-anak sekalian saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam satu rangkaian kegiatan rapat sosialisasi perumusan visi misi SMK Negeri 1 Malaysia. Salam dan salam tak lupa dikasihkan pada seluruh Nabi Muhammad SAW, keluarga bersama, dan insya Allah kita akan terus tetap istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya ambil posisi berdiri. Ya, kegiatan ini kita lakukan karena setelah berefleksi kami menilai visi misi sekolah yang kita mencoba melihat slide sambil saya mengatakan untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perumusan visi misi pada satuan pendidikan dalam hal ini SMK Negeri 1 Malaysia. Saya kira visi misi ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita, dan kita sering mendengar apa itu visi, kemudian apa itu misi. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan, merefresh kembali ingatan kita terhadap visi dan misi itu sendiri. Bahwa pengertian visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang kita rumuskan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh warga sekolah, kalau itu visi misi sekolah. Kemudian sedangkan misi itu sendiri adalah cara-cara kita untuk mencapai visi. Nah, sederhananya, ketika kita ingin merencanakan atau menuju ke suatu tempat, maka tempat itu adalah tujuan kita. Tempat itu adalah tujuan kita, sedangkan misi itu adalah cara kita untuk mencapai tempat tersebut. Itulah sederhana untuk kita boleh memahami apa itu visi dan apa itu misi. Berbicara tentang visi dan misi tentu tidak terlepas dari kurikulum, bahwa sekolah dengan programnya setiap tahun itu merevisi atau menyesuaikan kurikulum dengan cara mengembangkan setiap tahun
Kemudian tentu tidak terlepas dari visi misi sekolah. Dan visi misi sekolah itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika ada kurikulum maka di situ pasti ada visi misi sekolah yang kita cantumkan. Dan ketika kita mengembangkan kurikulum sampai pada guru-guru merencanakan pembelajaran, haruslah mengacu kepada kurikulum operasional yang sudah dibuat, kemudian tidak terlepas dari visi misi itu sendiri, sehingga hubungan visi misi dan kurikulum itu sangatlah erat. Nah, pada prakteknya sebelum penyusunan visi misi maupun kurikulum itu, kita tentunya melakukan analisis karakteristik sekolah. Jadi menilai sejauh mana apa saja yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan itu. Kemudian khusus untuk visi misi ada refleksi berkala. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi. Per 4 tahun atau 5 tahun paling lama kita sudah harus meninjau dan merevisi kembali visi misi. Nah, sehingga kita bisa memastikan apakah masih relevan atau perlu perbaikan visi misi. Nah, demikian juga dengan kurikulum itu sendiri, setiap tahun kita kembangkan dengan tetap memperhatikan analisis lingkungan belajar. Nah, selanjutnya ketika ini sudah ada atau sudah terbentuk, maka menjadi kewajiban bagi semua warga sekolah untuk menerapkannya di dalam keseharian atau aktivitas kita sehari-hari. Dan ada dari unsur komite, kita juga sudah aktifkan. Kemudian yang kedua, penggunaan kondisi dan situasi nyata satuan pendidikan. Nah, ini terkait dengan analisis kita di mana sekolah kita ini berada, ya, berbeda mungkin dengan satuan pendidikan yang lain. Nanti kita lihat dari apa yang Bapak sudah isi di komen. Yang jelas bahwa kondisi dan situasi nyata ini berkaitan dengan tempat. Ya. Apakah perkotaan, yaitu yang mungkin pembedanya, kemudian pegunungan, pesisir, atau apalah nanti yang setelah kita menganalisis kita menentukan itu. Kemudian yang ketiga, pengalokasian waktu yang cukup untuk mengumpulkan informasi, analisis, dan dokumentasi data. Jadi ada rentang waktu yang harus kita siapkan untuk bisa merampungkan sehingga data ini bisa terdokumentasi dan kita gunakan untuk bahan penyusunan visi misi. Dan yang keempat adalah pemilihan informasi yang relevan. Informasi yang kita coba ambil dari hasil analisis itu, ya, kita harapkan dapat mewakili untuk kita gunakan sebagai pendukung untuk kita nantinya menyusun visi dan misi sekolah. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang perlu menjadi fokus atau titik perhatian kita dalam penyusunan visi dan misi, sehingga nanti ketika kita mencoba membuat rangkuman dari data-data analisis tadi, kita bisa lebih lancar untuk menyusunnya. Pertama, visi. Bahwa visi berupa gambaran masa depan yang ingin kita capai, ya, atau ingin dicapai oleh satuan pendidikan ini, sebagaimana pengertian dari visi itu sendiri. Kemudian yang kedua, perumusan visi yang bersifat realistis, kredibel, dan atraktif. Realistis, ya, visi yang kita susun artinya nyata yang dapat kita capai. Kemudian kredibel, ini mampu kita pertanggungjawabkan dan kita bisa bertanggung jawab ketika kita menuliskan dan dalam rangka pencapaiannya seperti itu juga. Berikut atraktif. Atraktif ini sangat menarik perhatian. Atraktif sangat menarik perhatian sehingga kita akan termotivasi untuk mau mencapai visi itu sendiri. Ya, jadi nanti ada kalimatnya membuat kita termotivasi untuk tertarik mencapai visi itu. Kemudian yang ketiga, visi sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus. Mudah dipahami itu
untuk kalimat yang sederhana, ada beberapa literatur atau batasan yang diberikan oleh beberapa pendapat ini berbeda. Ada yang mengatakan begini, kurang dari 50 kata, atau ada yang kurang lebih 25 kata. Nah, kita nanti melihat dari range itu untuk menyusun visi itu sendiri. Relatif singkat. Ya, ketika kita mau merumuskan visi, yang indikatornya menunjukkan tindakan itu ada kalimat atau kata-kata aktif yang kita bisa nanti cantumkan di sana. Misalnya untuk mengupayakan atau menginisiasikan atau menghimbau, kemudian berperan aktif dan sebagainya, kalimat aktif yang kita cantumkan di situ. Yang ketiga, antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada kaitan secara jelas. Jadi dari visi nanti setelah kita susun, maka kita melihat indikator para visi itu yang nanti kita rangkum dalam satu kalimat, ya, pada misi. Kemudian yang keempat adalah misi mengeluarkan upaya bersama yang berorientasi pada peserta didik. Ya. Pada kalimat misi, di sana fokus atau tujuan utama kita adalah melihat titik kelompok. Tinggal kita sepakat waktu. Karena setelah itu nanti ada presentasi kelompok. Nah, mungkin kegiatan hari ini kita batasi sampai pada setiap kelompok mempresentasikan. Nah, selanjutnya nanti di luar kegiatan ini kita siapkan waktu. Ada nanti perwakilan kelompok untuk menyusun visi misi SMK Negeri 1 Balaisang yang insya Allah bisa kita gunakan 4 atau 5 tahun ke depan. Ya. Boleh? Setengah jam Bapak Ibu? Boleh? Sepakat? Bisa setengah jam? Iya, oke, setengah jam. Sekarang jam 10 pas, ya. 10.00, kemudian kita selesai 10.30, kemudian insya Allah setengah jam ke depan kita gunakan waktu untuk presentasi masing-masing kelompok. Bapak Ibu, demikian ya, pengantar dari saya untuk penyusunan visi misi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waktu untuk saya sebelum pemaparan dari kelompok 1, saya mohon kita fokus untuk melihat bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kelompok 1. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil perumusan di kelompok kami terkait dengan isi dan misi Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Balaisang. Yang pertama itu visi, mewujudkan lulusan yang berkarakter kuat dan terpilih, menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, terampil dan mandiri, serta siap bekerja dalam berwirausaha dengan berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya dari misi tersebut bisa menghasilkan misinya. Yang pertama, menyiapkan sumber daya yang berkualitas dan kompeten. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru di bidang dunia usaha dan industri melalui pelatihan dan pemagangan, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mengembangkan diri. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung
industri yang relevan dan berwirausaha serta mampu menciptakan kemitraan dan kepentingan dunia kerja. Kelima, menyiapkan tamatan yang berkarakter melalui kebiasaan perilaku sesuai dengan tuntutan agama dan peduli lingkungan. Ya. Demikian dari kelompok kami. Kita beri aplaus kepada kelompok satu dia ucapkan terima kasih. Jadi kita tidak menyiapkan waktu untuk mengoreksi informasi. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok tiga. Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya menjadikan laki-laki yang harus berdiri. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedikit mempresentasikan tentang rumusan apa saja yang akan menurut kami relevansi untuk diimplementasikan pada tahun ajaran berikutnya. Pertama kita dari isinya pertama menjadikan sekolah kejuruan unggulan yang menghasilkan lulusan berkarakter, berkompeten, siap bersaing di industri, serta mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan global. Di mana Bapak Ibu sekarang kita diterapkan atau ditekankan tidak perlu bisa menerapkan pembelajaran teknologi, pedagogik dan lain-lain agar sesuai dengan industri yang sekarang. Kemudian untuk misinya kami membuat 4 indikator. Pertama, menyediakan pendidikan berkualitas, menyelenggarakan pendidikan vokasional dan pelatihan kejuruan yang berorientasi pada kompetensi industri dan kewirausahaan. Jelas esensinya di sini adalah berkompetensi industri dan kewirausahaan. Bagaimana sekolah SMK itu harus selalu dinamis, berubah, tidak statis. Kenapa? Karena ini sekarang berbeda-beda sesuai dengan teknologi yang ada. Ya, kedua ini berkaitan dengan guru, meningkatkan kompetensi guru. Walaupun sekolah sarana sudah dilengkapi, tapi gurunya belum di-upgrade dengan mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan luar. Sekolah itu menurut saya, menurut kami pribadi mungkin kurang maju. Pertama, meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk memastikan pembelajarannya inovatif dan relevan. Lagi-lagi indikatornya esensinya di sini adalah inovatif dan relevan. Ketiga, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Nah, di sini kami sangat bersyukur di saudara kami Pak Yasin, di sini dalam mendorong partisipasi siswa dan sekolah dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat Balai Desa sebagai pengabdian kepada lingkungan sekitar. Di mana kita pada lomba-lomba privasi dapat berwarna. Di sini kita tampilkan kalau bisa pada kegiatan-kegiatan masyarakat kita aktif, karena nanti outputnya nanti akan kelihatan sekolah, komite dan siswa. Kemudian yang terakhir adalah yang kerjasama dengan industri. Nah, yang keempat ini berkaitan juga dengan outcome-nya siswa setelah lulus nanti seperti apa? Kelas. Berarti kita bersama dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga terkaitnya untuk praktik PKL dan memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusan. Nah, yang paling penting menurut kami bahwa itu secara pribadi adalah memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusan. Kenapa? SMK itu jelas jadi itu harus bekerja walaupun itu fungsi keduanya yang kuliah. Kenapa? Berarti kita di sini kebetulan kami sebagai ketua BKK usaha kerja. Nah, mungkin perlu dukungan dari pihak sekolah fasilitasi kami untuk punya relasi keluar di tiap-tiap industri.
satu yang paling bisa berkata yang sudah berpas sekian ratus visi dan misi, tapi satu pun tidak terlaksana. Kita sebut walaupun cuma satu dua visi itu terlaksana dan penting selalu dilaksanakan sehingga terjadi perubahan bentuknya juga terlaksana. Jangan di atas kertas saja dibuat seperti itu. Jadi kami kelompok 4 akan coba menyampaikan dari ramuan beberapa usulan dari orang tua, guru, dan siswa. Kami berkumpul menjadi satu tanpa menggunakan yang namanya Google. Jadi di sini teman-teman yang guru dan kami coba menganggap berkaitan dengan visi menjadi sekolah unggul sehingga utama kalau begini ada kata-kata yang aku karena di luar dari tiket yang ada di Google menjadi sekolah unggul yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, tenang, menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, menyediakan program pembinaan serta kesehatan fisik dan mental bagi siswa. Semoga akan kami sampaikan 7 misi dan 4 visi akan terlaksanakan atau masuk dalam bagian visi-visi serta terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami dari kelompok mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Ibu, sebelum kami memaparkan, kami merumuskan visi misi sesuai dengan analisis yang sudah dibagikan tadi. Jadi kami tidak muluk-muluk, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Oke. Baik, kami jelaskan dulu konteks sekolah berada di tengah pemukiman masyarakat Kecamatan Balai Saka. Nah, harapan dari warga sekolah dapat melahirkan siswa yang cerdas dan kompeten sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang kedua, sekolah melahirkan generasi produktif. 3, sekolah melahirkan siswa yang berakhlak serta unggul dalam teknologi. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah dapat bekerja sama, saling menghargai dan menghormati. Nah, dari konteks tadi kami melahirkan visi menjadi satuan pendidikan unggul yang melahirkan generasi cerdas, kompeten, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian misi, jadi sesuai dengan visi yang di atas, misi yang dilahirkan ada 7. Yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Nah, apa yang kami lakukan? Yang mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Kemudian yang kedua, mendorong pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik. Jadi, menyediakan program pendidikan yang seimbang antara keterampilan akademis dan keterampilan hidup, termasuk pelatihan soft skill dan ekstra kurikuler. Kemudian, yang selanjutnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang bermoral dan berintegritas. Kemudian, yang keempat, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan. Itu membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan siswa. Kemudian, yang kelima, meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Jadi, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi guru untuk memastikan mereka selalu siap mengajar dengan metode terkini. Kemudian yang keenam,
menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang terakhir, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yaitu mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat yang membangun empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Adik, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ini nanti finalisasi, ada tahapan finalisasi. Kemudian apakah kita masih duduk seperti ini atau nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk meramu semua ini. Semua sudah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak sekalian dan orang tua. Mudah-mudahan hadiran kita menyumbang pemikiran ya, untuk lahirnya satu visi misi dan satu balai sang nantinya itu menempat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, saya mohon dokumen yang kemarin saya bagi form itu tetap kami kumpulkan kembali. Saya minta tolong Pak Pamit dengan Ibu Vero, termasuk file visi-misi yang sudah disusun di masing-masing kelompok. Karena itu nanti menjadi dokumen visi-misi tentang kesehatan kualitas. Ya, jadi mungkin nanti kita sediakan flash atau ya, apapun itu yang bisa digunakan untuk mengkopi visi-misi yang Bapak Ibu sudah berikan. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, acara pembahasan visi-misi tentang kesehatan kualitas yang insya Allah kita akan terapkan di 2025 sampai 2029. Saya nyatakan ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.